Adab sangat rendah. Bagaimana Gibran ternyata tidak mau menyalami atau salaman dengan AHY, teman-teman. Ada apa gerangan? Yuk kita simak video berikut. Mas, apa rencananya Mas untuk menstabilkan harga ini? Temen ya? Enggak, akhir tahun kan memang harganya lagi naik semua ini Bu ya. Kemarin Masya Allah awal tahun udah stabil ya. Nah, ini dari sisi konsumen ini. Berita-berita masalah si Gibran, karena saya nggak peduli siapa dia, bukan wapres saya kok. Ya walaupun katanya kalau yang nggak mau ngaku Gibran sebagai wapres suruh angkat kaki, orang yang ngomong tuh suruh angkat kaki dari Indonesia. Hak saya dong, hak prerogatif saya untuk mengakui dia atau tidak. Kalau saya tidak mau mengakui dia sebagai wapres ya terserah saya. Sama dengan Bang Irjen memilih golput itu kan hak prerogatif juga. Ya kalau saya, ya daripada saya malu ngomong sama anak saya, wapresnya siapa ini, tapi nggak hafal nama suku di Indonesia, kan nggak mau. Daripada ya terserah gitu kan. Jadi kalau tadi Bang Irjen bilang semakin mempersulit untuk memakzulkan Gibran, nggak juga. Ya. Kita tidak tahu ya dengan kemarin pertemuan Bu Mega, Pak Prabowo di Hari Pancasila dan Sekarbitan ini ada apa. Kita nggak pernah tahu manuver-manuver politik yang sedang dimainkan oleh mereka. Itu. Terus kalau dibilang Gibran ini baik hilirisasi, ya buat para penjilat dan para pengagumnya, para pendukungnya, ya pasti baik. Okay. Tapi kan sekarang ini rakyat udah aware, bahkan pendukung-pendukungnya sendiri aja udah mulai pada aware akhirnya bahwa gue udah salah pilih, terutama Gibrannya. Gitu. Jangan dikira kalau begini, kalau ada surat resmi masuk ke pimpinan MPR itu maksudnya kan bisa ke target itu, kemudian baru kalau itu dianggap penting kita lakukan rapat pimpinan MPR untuk memutuskan bagaimana terhadap masukan surat ini. Begitu kira-kira. Nah ini rapimnya belum ada. Nanti yang bisa mengatur rapim sesuai dengan tatib itu adalah siapa yang memimpin rapat, yang menetapkan agenda rapat dan memimpin rapat itu diserahkan kepada tatibnya ketua yang menentukan. Saya kira ini hanya bercanda ya terkait pemakzulan Gibran diganti dan lain sebagainya. Saya jadi teringat ya pada saat lalu itu ada isu setidaknya Gibran juga akan diganti. Terkait apa? Ya terkait isu Fufu Fafa. Pada saat itu memang rame Fufu Fafa itu sebagai celah untuk pemakzulan Gibran. Nah tetapi pertanyaannya, siapakah yang kira-kira pantas untuk mengganti Gibran? Apalagi saat ini surat dari Forum Purnawirawan TNI itu sudah sampai ke meja DPR RI dan bahkan juga di MPR RI. Apakah ini juga akan menjadi celah ya? Benar-benar Gibran akan diganti ya, walaupun prosesnya itu sangat rumit, susah dan lain sebagainya. Apakah bisa kira-kira? Dan kalaupun bisa Gibran diganti, kira-kira yang mengganti Gibran itu siapa yang pantas? Nah, ini juga menjadi pertanyaan yang cukup serius. Saya jadi teringat pada saat lalu ya. Pada saat lalu itu ada pemberitaan dari inilah.com. Ini tertanggal 27 September 2024. Artinya sudah beberapa bulan yang lalu, tepatnya 8 bulan yang lalu itu ada pemberitaan berjudul Senyum Merekah Puan saat disinggung rumor bakal gantikan Gibran jadi wapres. Nah, apakah memang skenarionya seperti ini? Yaitu Gibran dijadikan wakil presiden dan akan diganti di tengah jalan oleh Puan Maharani. Nah, ini juga sangat membingungkan sekali ya, di mana manuver Pak Jokowi pada saat lalu sungguh tidak masuk akal sekali. Sangat tidak masuk akal sekali. Entah apakah memang ada perjanjian misalkan Pak Prabowo jadi presiden, entah bagaimanapun caranya, entah Gibran yang akan mendampingi dengan putusan MK yang pada saat lalu sangat kontroversial sekali, dan akhirnya ketika Pak Prabowo menjadi presiden, Gibran pun akan diganti. Apakah demikian skenarionya? Ini juga sangat membingungkan sekali. Saya pribadi sih
masih terheran-heran dengan manuver Pak Jokowi pada saat lalu. Manuver Pak Jokowi pada saat lalu sungguh tidak masuk akal sekali, tetapi memang faktanya demikian. Manuver Pak Jokowi mulai dari putusan Mahkamah Konstitusi yang konon katanya untuk anak muda di Indonesia diberi kesempatan untuk menjadi pemimpin, tetapi Gibran tiba-tiba maju mendampingi Pak Prabowo sebagai presiden. Nah, ini juga sangat-sangat membingungkan sekali. Dan tiba-tiba ada rumor, Fufu Fafa tiba-tiba muncul Gibran tidak bisa kerja lah dan lain sebagainya. Dan akhirnya ada tuntutan setidaknya dari Forum Purnawiran TNI, Gibran diganti, dimaksulkan, bahkan suratnya saat ini sudah dikirim ke DPR dan bahkan juga MPR. Dan isu-isunya Puan Maharani yang menggantikan. Ini sangat wow sekali kalau misalkan ini beneran skenarionya ya. Nah, dari sini bahkan juga dikomentari oleh Bambang Pacul di sini. Begini, kalau ada surat resmi masuk ya, pimpinan MPR itu masuknya kan bisa ke target itu, kemudian baru kalau itu dianggap penting kita lakukan rapat pimpinan MPR untuk memutuskan bagaimana terhadap masukan surat ini. Begitu kira-kira. Nah, ini Rapimnya belum ada. Nanti yang bisa mengatur Rapim sesuai dengan tabib itu adalah siapa yang memimpin rapat, yang menetapkan agenda rapat dan memimpin rapat itu diserahkan kepada tatipnya ketua yang menentukan. Jadi dikotanya pada Pak Muzani. Oke, clear? Tapi kalau Mas nganggap Wow, ini juga sangat mengejutkan sekali ya. Ketika ada surat, itu bakal dibahas di Rapim. Ini sangat bagus sekali. Ini kayaknya memang tidak kaleng-kaleng ya. Tidak kaleng-kaleng. Ini juga sangat mengejutkan sekali. Entah ada skenario apa semua ini ya. Kalau menurut saya kalkulasi di DPR pastinya akan sangat susah sekali. Sangat sulit sekali. Karena Gibran itu juga tidak membuat kesalahan, tidak tersangkut korupsi dan lain sebagainya. Bahkan sekarang ini Gibran juga cenderung mencari aman ya, mencari jalan aman. Bahkan cenderung tidak ngapa-ngapain ya, kurang lebih seperti itu. Jadi sangat sulit sekali ya untuk menemukan celah Gibran dimaksulkan dan diganti. Ya, tapi kita lihat saja perkembangannya ya. Yang cukup menarik menurut saya siapa pengganti Gibran. Kalau misalkan Gibran benar-benar diganti. penting nggak itu untuk dirapikan segera? Penting itu tinggal sudut pandang. Kalau sudut pandang, kalau ada surat yang itu kalau dari lembaga resmi, pasti ini soal lembaga resmi itu pasti dibahas. Terutama adalah lembaga-lembaga tinggi negara. Kalau lembaga-lembaga tinggi negara pasti segera ditanggapi. Kemudian pada level berikutnya adalah kementerian, lembaga tinggi negara. Kemudian di level kedua pasti segera ditanggapi. Kan begitu? Ya, karena tugas MPR. Nah, dari sini saya juga penasaran kira-kira komentar-komentarnya seperti apa ya dari Niko supaya Prabowo. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Danker 94. Teman-teman, ini menarik ya, bagaimana pemberitaan di televisi hingga media sosial ya terkait dengan adab Gibran. Jadi di acara TNI kemarin teman-teman ya, hadir semua TNI, menteri, pejabat ya, presiden, wakil presiden. Namun yang menjadi sorotan adalah ketika Gibran datang, teman-teman, dan di situ ada barisan para menteri, ya, termasuk AHY hingga para pejabat-pejabat atau petinggi-petinggi TNI, teman-teman. Ketika Gibran datang, ya, dan Gibran di situ berhadapan dengan AHY dan itu sangat terlihat di kamera. Namun apa yang terjadi ya? Gibran seolah-olah tidak mau bersalaman dengan AHY, bahkan tidak mau datang untuk bersalaman dengan AHY. Padahal itu pas di depan AHY, teman-teman. Kemudian Gibran itu hanya menyalami para petinggi-petinggi TNI yang ada di sebelahnya. Ini menuai pro dan kontra ya, bagaimana adab seorang wakil presiden ya, apalagi beliau ini masih muda ya, dan banyak yang menganggap adab Gibran ini tidak baik dan sebagainya. Bahkan ada juga yang mengaitkan ini tentang
persaingan politik 2029 kian memanas, teman-teman. Lantaran ini terang-terangan dilakukan di hadapan publik. Kita tahu bahwa Pilpres 2029 ini masih lama. Namun ya, angin-anginnya ini semakin tercium, teman-teman. Bagaimana manuver-manuver politik itu bisa saja terjadi, bahkan untuk mendapatkan panggung-panggung ya, itu bisa saja dilakukan hingga saat ini atau dimulai saat ini. Karena itulah politik dinamis cair, teman-teman. Bagaimana menurut kalian ya? Kita diskusi di kolom komentar, teman-teman.